Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Iya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kalau baik-baik saja ya. Baiklah adik-adik, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya. Ayo kita kelasnya pimpin doanya ya. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, terima kasih ketua kelasnya. Oke, hari ini kita akan belajar, tapi sebelum itu Ibu mau menyuruh adik-adik untuk memeriksa di bagian tempat duduknya. Jika ada sampah tolong diambil dan buang ke tempatnya ya. Oke, apakah sudah bersih? Sudah. Oke, alhamdulillah ya. Selanjutnya, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Oh, begitu. Baiklah, semoga Merli cepat sembuh ya adik-adik. Oke. Oke adik-adik, hari ini sudah siap belajar? Alhamdulillah kalau sudah siap ya. Baiklah adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang hadis hormat kepada orang tua ya. Adik-adik, selanjutnya tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu tentang adik-adik semua dapat membaca dan mengetahui hadis tentang orang tua, dan adik-adik semua dapat memahami isi kandungan dari hadis hormat kepada orang tua ya. Oke, pertama sekarang kita mulai ya, yaitu dengarkan dulu pernyataan ibu tentang kedua orang tua kita ya. Orang tua sudah selayaknya mendapat kebaikan, penghormatan. Menaati orang tua itu hukumnya wajib loh adik-adik. Di sini ada yang tidak taat pada orang tuanya enggak? Alhamdulillah ya, taat semua ya. Semoga kita menjadi anak-anak soleh ya adik-adik. Amin. Oke, sekarang kita lanjut ya. Seorang anak tidak diperbolehkan menyakiti dan durhaka kepada kedua orang tua. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala melarang seorang anak berkata kepada orang tuanya. Maksud dari perkataan itu misalnya adik-adik disuruh orang tuanya, Masna tolong ambilkan mama kunci mobil atau kunci motor. Masna tidak boleh berkata aku tidak mau ma, tidak mau. Tidak boleh ya, itu Allah melarangnya. Nanti adik-adik berdosa kalau membantah atau tidak mau disuruh sama orang tuanya ya. Jadi adik-adik tidak boleh membantah kedua orang tua ya. Ya, pintar ya. Jadi adik-adik kita harus mematuhi dan tidak boleh membantah ya. Jika kita berbicara sama orang tua itu, berbicaralah dengan lemah lembut, sopan dan santun kepada mereka ya. Oke, itu pernyataan ibu tentang kedua orang tua ya. Sudah mengerti? Paham kan? Jadi kita tidak boleh membantah kedua orang tua ya, dan tidak boleh adik-adik tidak mau disuruh, pokoknya harus mau ya, karena kalau kita disuruh sama orang tua pasti dan kita mau itu pasti kita akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Siapa di sini yang tidak mendapat pahala? Pasti mendapat semua kan? Jadi kalau mendapat semua itu adik-adik harus rajin ya kalau disuruh sama orang tuanya ya. Oke. Baiklah adik-adik, selanjutnya kita akan membaca, ibu guru akan membacakan tentang hadis dan artinya kepada adik-adik semua, yaitu tentang hadis hormat kepada kedua orang tua ya. Dan bunyi hadisnya yaitu, dengarkan baik-baik ya, karena sebentar ibu akan menyuruh kita membaca sama-sama. Oke? Siap ya. Bunyi hadisnya yaitu ana batillahi bin yamri anin nabihi sallallahu wasallam wa ma qalla ridohi rabbi fi rido walidin wa sakaratu rabbi fi sakaratu walidin. Artinya yaitu dari Abdullah bin
Umar dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, ridho Allah tergantung pada ridho orang tua dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Hadis riwayat Tirmizi. Ingat adik-adik, tadi sudah ada hadisnya, yaitu Rasulullah SAW bersabda bahwa ridho orang tua itu tergantung pada ridho Allah, dan murka orang tua itu berarti murka Allah itu tergantung pada murka orang tua ya. Jadi kalau adik-adik ingin misalnya mau jalan-jalan, harus minta izin dulu sama orang tuanya ya. Jika orang tua sudah meridhoi kamu pergi jalan-jalan, berarti Allah juga sudah meridhoi itu ya. Dan ingat, marahnya orang tua itu berarti juga itu adalah marahnya Allah ya. Jadi adik-adik tidak boleh membantah, oke? Harus selalu menyayangi orang tua ya. Oke adik-adik, selanjutnya kita akan membahas tentang isi kandungan dari hadis yaitu tentang hadis hormat kepada kedua orang tua ya. Oke, isi kandungannya yaitu orang tua adalah orang yang wajib kita hormati, kita hargai, kita berbakti, dan kita sayangi mereka. Berbuat baiklah kepada mereka ya. Jika kita tidak berbuat baik, ingat tadi bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa ridho orang tua itu berarti ridho Allah, dan murka Allah itu berarti murkanya orang tua, oke? Karena orang tua telah merawat, menyayangi, dan mengasuh hingga membesarkan kita serta mendidik kita sejak kecil. Pasti orang tua juga kalau kita ke sekolah pasti dikasih uang jajan kan? Siapa di sini yang suka minta uang jajan? Pasti semua kan? Jadi kita harus menyayangi kedua orang tua kita ya adik-adik. Oke. Kasih sayang orang tua itu, kasih sayang orang tua telah dan terus diberikan sepanjang masa ya, sampai kita sudah besar, sudah kuliah, pasti kasih sayang orang tua itu selagi mereka masih ada pasti kita akan selalu disayang ya. Sampai mungkin mereka meninggal atau mereka sudah mendahului kita dipanggil sama Allah, pasti mereka selalu akan menyayangi kita ya adik-adik. Berbakti kepada orang tua hukumnya adik-adik adalah wajib. Jadi berbakti kepada orang tua itu adik-adik hukumnya sangat wajib, dan berani melawan orang tua adalah dosa yang sangat besar. Ingat, kita tidak boleh melarang kita tidak boleh melawan ya. Kalau melawan orang tua itu adalah dosa besar adik-adik. Itu benar namanya kita sudah durhaka kepada orang tua ya. Di sini ada yang pasti adik-adik semua di sini pengen masuk surga kan? Iya, jadi kita harus sayangi dan patuh pada orang tua kita ya. Kita tidak boleh berkata kasar kepada orang tua, berbicara kepada orang tua harus dengan perkataan yang sangat mulia dan sopan, dan turutilah semua nasihat sepanjang tidak melanggar ajaran agama ya. Jadi kalau misalnya adik-adik dinasihati sama kakak-kakaknya, orang-orang tuanya, adik-adik tidak boleh tidak menurutinya, pokoknya harus turuti semua ya, sepanjang itu tidak melarang agama kita ya. Oke. Dan adik-adik, sikap berbakti kepada orang tua yang masih hidup yaitu pertama, berkata dengan lembut, dua, tidak meninggikan nada suara ya, seperti tadi aku tidak mau, itu tidak boleh ya. Yang ketiga yaitu mendengarkan dan melaksanakan nasihatnya serta menjalankan perintah-perintahnya, membantu pekerjaan orang tua dan lain-lain. Pokoknya kita kalau sholat itu harus selalu mendahulukan kedua orang tua kita ya. Itu adalah sikap berbakti pada orang tua yang masih ada. Kita harus selalu membantu pekerjaan orang tua. Selanjutnya yaitu sikap berbakti kepada orang tua yang telah meninggal, yaitu pertama, kita harus menjalankan wasiat dan amanahnya. Misalnya kedua orang tuanya bilang ke adik-adik semua harus, anak-anakku tolong rajinlah sholat, selalu pokoknya beribadahnya harus dijaga ya. Yang kedua itu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kedua orang tua dengan doanya. Ada yang tahu doanya? Itu Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani syaghira. Artinya ya Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan berikanlah rahmat kepada
mereka berdua sebagai mereka telah mendidikku sejak kecil. Oke. Terus menjaga nama baik kedua orang tua, selalu berziarah ke kuburnya serta mendoakannya. Baiklah adik-adik, itulah tadi tentang sikap berbakti kepada orang tua yang masih hidup dan pada orang tua yang kita yang sudah meninggal. Sampai di sini paham semua kan? Iya, alhamdulillah ya. Selanjutnya kita akan berbicara, kita akan membaca sama-sama, yaitu hadis tentang itu tentang hadis tadi ya. Selanjutnya kita membaca. Oke, selanjutnya kita baca ya. Kita sama-sama ya. Oke, sama kita semua kan sudah ada di bukunya, jadi adik-adik membaca di bukunya, ibu guru akan membaca sama-sama kita semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ana batillahi bini amri an abihi sallallahu alaihi wasallam wa maqalla ridho rabbi fi ridho walidin wasaqaratu rabbi fi sakhatillah walidin. Dari Abdullah bin Umar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ridho Allah tergantung pada ridho orang tua dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Hadis riwayat dari Tirmizi. Baiklah adik-adik, pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini ya. Tapi sebelum itu ibu mau minta salah satu siswanya untuk memberikan kesimpulannya. Ya, bisa. Ya, terima kasih atas kesimpulannya ya Masna. Oke. Selanjutnya yaitu ibu guru mau memberikan pekerjaan rumah, yaitu adik-adik harus menghafal tentang hadis itu adik-adik harus menghafal hadis tentang hormat kepada orang tua ya, yang kita baca tadi. Berarti minggu depan ibu akan menyuruh adik-adik maju ke depan satu orang satu ya. Oke, baiklah, kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini dengan akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.